Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran adab bersama dengan Ustazah Susi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hikmah wudhu menggunakan adab. Nah, hikmah wudhu menggunakan adab ada beberapa macam. Ustazah sudah merangkum, ada beberapa poin di sini. Yang pertama yaitu jika kita berwudhu dengan benar menggunakan adab, maka kita akan memiliki wajah yang bercahaya kelak ketika kita di akhirat. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah SAW berpesan, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi ketika nanti di akhirat akan sangat gampang membedakan antara orang muslim dan orang kafir. Orang muslim akan bercahaya wajahnya karena bekas wudhunya, sedangkan orang kafir tidak bercahaya karena mereka tidak pernah berwudhu. Hikmah wudhu yang kedua yaitu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencuci anggota badan saat berwudhu, maka berguguranlah dosa-dosa yang telah dilakukan oleh anggota badan kita. Misalnya, ketika mencuci telinga, maka berguguranlah dosa yang telah dilakukan oleh telinga kita. Misalnya, mendengar hibah, atau mendengar musik yang tidak bermanfaat, atau yang lain. Lalu, yang ketiga, hikmah wudhu menggunakan adab yaitu diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan lebih menghargai jika kita selalu menjaga wudhu. Allah akan lebih memandang dan memperhatikan orang yang menjaga wudhunya daripada yang tidak. Jadi bila kita ingin selalu dihargai, dipandang dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya sangat gampang, yaitu dengan selalu menjaga wudhu. Ketika akan berangkat sekolah, jaga wudhunya. Ketika tiba di sekolah, jaga wudhunya. Ketika di rumah juga, jaga wudhunya. Terus sepanjang hari, maka insya Allah Allah juga akan menaikkan derajat kita. Lalu, yang keempat, orang yang menjaga wudhunya akan bisa memasuki surga melalui pintu mana saja. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Ia dapat masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki.
Wah, sederhana sekali bukan? Jika kita mengetahui ilmunya, maka masuk surga itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Mungkin sulit ya anak-anak, hanya saja kalau jika dengan hal yang sederhana saja ketika kita melakukannya dengan serius dan dengan sungguh-sungguh, dan tentunya dengan aturan atau adab yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka Allah akan mempermudah jalan kita menuju surga. Yang terakhir, air bekas wudhu dapat dipakai sebagai obat. Hadis riwayat Bukhari. Dan air wudhu bisa menyembuhkan 70 macam penyakit. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menggunakan air wudhu untuk menyembuhkan beberapa macam penyakit, misalnya penyakit kulit. Jadi, masya Allah ya, setiap apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, maka akan berdampak baik pada kita sendiri. Sehingga tidak ada salahnya kita mencontoh apa yang sudah dilakukan Rasulullah, termasuk ketika kita berwudu. Sebenarnya masih banyak lagi hikmah wudu yang bisa kita dapatkan, namun kita belajar sedikit demi sedikit ya. Semoga dari yang sedikit ini bisa kita amalkan dan kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian materi dari Ustazah tentang hikmah menggunakan wudu menggunakan adab. Dan untuk proyeknya begini, kita kan sudah mengetahui bahwa wudu itu mempunyai manfaat yang sangat banyak. Coba nanti anak-anak tuliskan manfaat wudu bagi kesehatan manusia. Ya, manfaat wudu bagi kesehatan manusia. Silahkan boleh dicari dari berbagai sumber, misalnya dari buku, dari internet, dari majalah, dari artikel ataupun yang lain. Silahkan anak-anak boleh cari sebanyak-banyaknya dan silahkan tuliskan di buku tulis, lalu difoto dan dikirimkan ke classroom. Oke, seperti itu ya anak-anak proyeknya. Selamat bekerja, dan Ustazah ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah fokus memperhatikan videonya. Ustazah juga ucapkan mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan Ustazah dalam menyampaikan. Semoga bisa dimaafkan ya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.